Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qarib. Nah, kita menggunakan kitab Hasyiah Al-Bajuri. Alhamdulillah ini sudah di bab taharah. Ya, wal qismu salis. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Wal qismu salisu tahirun fi nafsihi ghairu mutahirin li ghairihi wa huwa al-ma'ul musta'malu fi raf'il hadasin. Jadi sedikit sebelumnya air terbagi empat. Ahaduha, beliau menyatakan yang pertama air suci menyucikan, tidak makruh digunakan. Wasani yang kedua sebelumnya air suci menyucikan tapi makruh digunakan, yaitu musyammas. Ini pembagian yang ketiganya. Wal qismus salisu, dan bermula pembagian yang ke kelompok, dan bermula kelompok yang ketiga, itu tahirun, air yang suci, fi nafsihi, pada dirinya air, ghairu mutahirin, lagi tidak bisa menyucikan, li ghairihi, bagi lainnya air, bahwa dianya air suci tidak menyucikan, itu air al-musta'mal, air yang dipakai dalam menghilangkan hadas. Nah itu. Qauluhu wal qismus salis. Bermula ucapan syarih wal qismus salis, dan bermula pembagian atau kelompok yang ketiga. Itu innama sarraha syarihu bilafdil qismi fi salisi war rabi'i dunal awwali wasani lianna kullan minas salis war rabi'i qismani. Hanya saja menerangkan oleh syarih dengan lafaz kisim pada yang ketiga dan keempat. Artinya begini, di kelompok air ketiga dan keempat beliau menyatakan wal qismus salis wal qisbur rabi', kelompok yang ketiga dan kelompok yang keempat, dunal awwali wasani. Sementara di awal beliau tidak menyatakan bermula qismul awal, enggak. Ibaratnya kalau bisa dilihat ke belakang, ahaduha, salah satunya empat, tahirun mutahirun ghairu makruh, wasani tahirun mutahirun makruhun. Ya, jadi tidak menggunakan kata al-qisim. Kenapa di kelompok ketiga beliau menyatakan wal qismus salis? Oleh anna kullan minas salis, karena tiap-tiap dari kelompok yang ketiga dan keempat kismani. Karena beliau air di kelompok ketiga dan kelompok keempat mau dibagi lagi. Karena di kelompok ketiga ini ada dua macam jenis air. Di kelompok keempat juga ada dua macam. Sementara air suci menyucikan tidak makruh cuma satu doang. Suci menyucikan lagi makruh juga satu doang, musyammas. Fasalisu yang kasimu ilal musta'mali wal mutaghayyiri. Maka bermula yang ketiga itu terbagi ia kepada musta'mal dan kepada mutaghayyir, yang berubah. Ada dua nanti. Air suci tapi tidak menyucikan ada dua. Pertama air yang sudah digunakan dalam mengrafa'kan hadas. Yang kedua nanti air yang berubah dengan benda suci. Air kita tambah kopi jadi air kopi suci, tapi tidak menyucikan. Suci dalam arti boleh diminum, tapi nggak boleh digunakan untuk wudu. Wa majmu'uhuma wal qismus salis, dan bermula kumpulan keduanya. Keduanya baik air musta'mal atau air mutaghayyir itu masuk dalam qismus salis, kelompok yang ketiga. War rabi'u yang kasimu ilal kalil ladzi halat fihi najasatun wal kasirul mutaghayyiru bin najasah. Dan bermula kelompok yang keempat itu akan terbagi ia kepada yang sedikit alladzi, yang jatuh dalamnya air yang sedikit oleh najis. Dan terbagi kepada kasir, ilal kalil ilal kasir, kepada yang banyak yang berubah dengan sebab najis. Begitu juga nanti di kelompok keempat, yaitu air yang tidak suci,
Ada dua macam dia. Air yang tidak suci itu ada kala air sedikit yang kejatuhan najis menjadi tidak suci. Atau air yang banyak. Lebih dari 20 namun berubah dengan sebab jatuh najis. Tidak suci juga. Dua-duanya, baik air sedikit yang kejatuhan najis atau air banyak yang berubah dengan najis, dua-duanya masuk kelompok keempat. Wa majmu'uhuma huwal qismur rabi', dan bermula kumpulan keduanya. Keduanya air sedikit jatuh najis, air banyak yang berubah dengan najis, itu kelompok yang keempat. Air suci tidak menyucikan. Nah, apa maksud suci? Tahirun fi nafsihi, qauluhu tahirun fi nafsihi, suci pada dirinya air. Artinya fi dzatihi. Zat air itu suci. Bikata'in nadri an ghairihi, dengan tanpa melihat dari selainnya air. Pokoknya air itu suci, nggak ada najisnya, udah, tanpa melihat apakah air itu miliknya sendiri, air milik orang lain yang dirampas atau sebagainya. Ini nggak membahas cara mendapatkan air. Jadi air suci pada dirinya dalam arti memang dia itu suci. Fayahillu isti'maluhu fima yatawaqqafu 'ala at-tahiriyah faqat ma'al kirahah. Maka halallah oleh menggunakannya air padama yang terhenti ianya di atas kesucian saja, ma'al kirahah bersama makruh. Jadi air yang suci tadi, suci pada dirinya, karena dia suci maka halallah menggunakan air pada sesuatu yang disyaratkan untuk suci. Nah, bersama makruh. Jadi air yang sudah digunakan untuk wudu, ditampung, namanya air mustakmal, itu suci, tapi tidak menyucikan. Nah, boleh digunakan pada tempat-tempat yang perlu syaratnya suci doang, seperti untuk minum. Boleh kalau kita minum. Nah, walaupun hukumnya makruh, kasyurbi wat tabghi, seperti untuk minum dan memasak, boleh. Air sisa wudu itu kita minum, kita gunakan untuk memasak, boleh, tapi kelihatannya makruh kalau ada air lain. Suci pada dirinya, ghairu mutahhirin li ghairihi, lagi tidak bisa menyucikan bagi selainnya. Apa maksud tidak bisa menyucikan bagi lainnya? Ghairu muhassilit taharah li ghairihi, artinya tidak bisa menghasilkan kesucian bagi lainnya. Dia suci, tapi ketika digunakan oleh orang lain tidak bisa menghasilkan kesucian. Kita wudu nggak bisa menghalangkan hadas. Walau kanatit taharatu mandubah, sekalipun adalah taharah itu sunnah. Air mustakmal kita gunakan untuk basuhan wudu kedua. Basuhan pertama kita pakai air mutlak misalkan. Kemudian basuhan kedua, karena sunnah dalam wudu 3 kali, basuhan kedua kita menggunakan air mustakmal. Nah, itu tidak menghasilkan sunnah. Ya. Air suci pada dirinya tidak menyucikan bagi lainnya, yaitu al-musta'malu fi raf'i hadasin. Air yang digunakan dalam menghilangkan hadas. Air yang musta'mal digunakan dalam rafa' hadas. Apa arti musta'mal? Wa huwa ma'uddiya bihi ma la budda min. Dianya musta'mal itu air uddiya yang ditunaikan dengannya air akan sesuatu yang tidak boleh tidak darinya sesuatu. Jadi air musta'mal yaitu air yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang mesti, seperti rukun wudu misalkan. Air digunakan untuk membasuh rukun wudu. Rukun wudu kan sesuatu yang mesti. Nah, air yang digunakan pada rukun, basuhan rukun, muka misalkan, tangan dan kaki, itu air musta'mal namanya. Sesuatu yang tidak boleh tidak. Jadi yang tidak boleh tidak itu nggak mesti rukun. Anak kecil kan nggak wajib wudu. Anak kecil, kemudian dia berwudu. Nah, jadi air bekas wudu anak kecil pun tetap dianggap mustakmal. Karena kalau dia sudah wudu tentunya harus melakukan rukun wudunya. Nah itu, dianya mustakmal itu yang ditunaikan dengan nyama akan sesuatu yang tidak boleh tidak darinya sesuatu. Asima syakhsu bitarkihi amla. Berdosalah seseorang dengan meninggalkan nyama atau tidak. Baik dia kalau meninggalkan melakukan sesuatu berdosa atau tidak berdosa sekalipun, bila air digunakan untuk tempat itu, airnya mustakmal. Ibadah tangkana amla, ibadah ada ianya atau bukan ibadah. Fasyamila ma'ul wudu'u sabiyyi walau ghaira mumayyidin. Maka masuklah oleh air wudu si sabi, anak kecil, sekalipun ada anak kecil itu belum mumayyid.
Anak kecil wudu. Ketika dia wudu tentu dia membasuh malabuddamen, ada rukun wudunya. Jadi air bekasan wudu si sabi tersebut namanya air mustakmal. Walaupun anak kecil itu kalau enggak wudu enggak dosa. Walaupun anak kecil itu belum memayit. Kalau belum memayit bagaimana cara dia wudu? Oh bi an wadda'ahu waliyuhu lit-tawaf. Dengan bahwa mengwudu akannya si sabi tadi, si yang tidak memayit oleh walinya untuk tawaf misalkan. Fahuwa ma'un musta'malun. Fahuwa musta'malun. Maka dianya air itu tetap musta'mal. Kenapa? Li'annahu uddiya bihi ma la budda min. Karena sesungguhnya air itu telah ditunaikan dengannya air akan sesuatu yang tidak boleh tidak darinya, yaitu wudunya si sabi. Wa in kana la isma alaihi bitarki. Sekalipun ada airnya si sabi, itu tidak dosa di atasnya dengan sebab meninggalkannya wudu. Air yang digunakan dalam rafa' hadas namanya air mustakmal. Hadas yang bagaimana? Kelihatannya umum, hadas kecil atau hadas besar. Qauluhu fi raf'i hadasin muta'allaqun bil mustakmal. Jadi fi di sini digunakan, di mana digunakan? Pada menghilangkan hadas. Wala farqa fil hadasi bainal asghari wal akbar, dan tidak ada perbedaan dalam hadas antara yang kecil dan yang besar. Ya. Jadi air yang digunakan untuk menghilangkan hadas. Wal muradu fi raf'i hadasin 'inda musta'milihi. Bermula yang dimaksud itu dalam merafakkan hadas di sisi orang yang memakainya air. Artinya dalam keyakinan pemakai air dia menghilangkan hadasnya dengan air tersebut. Walaupun dalam anggapan orang lain hadasnya tidak hilang. Air itu tetap dianggap musta'mal. Seorang berkeyakinan wudu nggak perlu niat. Kemudian dia menggunakan air. Air wudu dia itu tetap dianggap mustakmal. Walaupun kita menyatakan wudu dia nggak sah karena dia wudu nggak niat. Karena yang diiktibar ini yaitu rafa' hadas pada pihak orang yang memakai air tersebut. Bermula yang dimaksud itu pada merafa' hadas di sisi orang yang menggunakannya air. Fasyamila ma'udu'il Hanafi bila niyah. Maka masuklah oleh air wudu Hanafi dengan tanpa niat. Jadi orang bermadzhab Hanafi wudu enggak perlu niat. Dia wudu. Jadi air wudunya itu air mustakmal. Walaupun kita yang bermadzhab Syafi'i menganggap wudunya enggak sah. Nah, itu maksudnya. Karena yang penting dia sudah menggunakan untuk merafa' hadas. Li'annahu stu'mila fi raf'i hadasin indah. Kenapa air wudu Hanafi tanpa niat dianggap mustakmal? Li'annahu ustumila, karena air itu telah digunakan dalam menghilangkan hadas di sisinya Hanafi. Wa illam yarfa'il hadasa indana, sekalipun tidak merafa' ia akan hadas di sisi kita. Kenapa tidak merafa' hadas? Karena enggak ada niat. Jadi air yang digunakan pada rafa' hadas namanya air mustakmal dan dia suci tapi tidak menyucikan. Wal musta'malu fi raf'il hadasi huwa ma'ul marratil ula fi wudu'in wajibin au ghaslin kadzalik. Bermula yang digunakan dalam rafa' hadas itu air kali yang pertama dalam wudu wajib. Wudu wajib, yang wajib wudu ya sekali membasuh anggota sekali secara sempurna. Kali kedua dan ketiga sunnah. Jadi yang dianggap mustakmal pada rafa' hadas ya air pertama. Air basuhan pertama ditampung itulah air mustakmal. Kalau air basuhan kedua, itu bukan air mustakmal karena air kedua tidak lagi merafakkan hadas. Rafa' hadas sudah terjadi dengan kali pertama. Bi khilafi ma'i ghairil maratil ula, dengan sebalik air yang bukan kali pertama. Wa ma'il wudu'il mandub, dan air wudu yang mandub. Al-ghusli kadzalik, atau mandi seperti demikian mandub. Bahwa ghairu mustakmal, itu tidak mustakmal. Jadi air basuhan kedua, basuhan ketiga, bukan air mustakmal. Atau wudu mandub, masuk wudu mandub kita udah punya wudu. Kemudian kita tajdid wudu lagi. Ketika tajdid wudu itu tidak menghilangkan hadas. Kemudian air itu kita tampung, itu bukan mustakmal namanya. Fa'ulima min dzalik, maka dipahami dari demikian semua
annahu yushtaratu fil mustamali ayyakuna ustu'mila fi fardhu taharah. Nah, diketahui dari demikian bahwa sungguh hal dan syai'an itu disyaratkan pada mustamal bahwa ada ianya air itu telah digunakan akan dianya pada fardhu taharah. Jadi untuk satu air disebut air mustamal ada syaratnya. Yang pertama, air itu sudah digunakan pada fardhu taharah. Fardhu taharah ya kali pertama atau mandi junub. Ya. Air mustamal air yang digunakan pada fardhu taharah. Bi khilafi nafliha dengan sebalik sunatnya taharah. Wa in nazarahu sekalipun menazar ia akannya sunnah taharah. Jadi air yang digunakan pada taharah sunnah bukan mustamal. Walaupun sudah dinazarkan karena nazar wajib dengan sebab nazar itu aridhi, di annal wujub aridun. Karena wajib dengan sebab nazar itu datang belakangan, bukan asli. Itu syarat pertama. Air baru disebut mustamal, ada beberapa syarat. Pertama ini perlu kita simpulkan. Sudah digunakan pada fardhu taharah. Wa yushtaratu aydan ayyakuna qalilan. Disyaratkan pula bahwa adanya air itu air sedikit. Kemudian air yang digunakan pada fardhu taharah itu air yang enggak sampai 2 kulah. Makna sedikit dalam kitab fikih yaitu enggak nyampe 2 kulah. Air digunakan pada fardhu taharah, kemudian air itu qalil. Udah 2 syaratnya. Bi khilafil kasiri ibtidaan. Dengan sebalik yang banyak pada awalnya. Dari awal memang air sudah lebih 2 kulah. Ya, walaupun nyemplung ke situ segala macamnya enggak membuatnya jadi mustakmal. Apa maksud banyak dari awal? Bi angkana kullataini fa aksara, dengan bahwa adanya air itu 2 kulah maka lebih banyak. Air dari awal sudah 2 kulah. Ya, maka lebih banyak min awalil amri dari awal. Au intihaan atau ibtidaan. Dengan sebalik yang banyak pada akhirnya. Maksud yang banyak pada akhirnya awalnya air sedikit. Kemudian dikumpulkan jadi banyak. Enggak mustakmal lagi. Bi anjumi al ma'ul musta'malu hatta sara kullataini fa aksara. Dengan bahwa dikumpulkan akan air mustakmal hingga jadi ia itu 2 kulah maka lebih banyak. Air mustakmal sisa wudhu semuanya ditampung dikumpulkan jadi 2 kulah lebih. Bahwa ghairu mustakmalin. Itu air tidak dianggap mustakmal lagi, berubah. Wa in qalla ba'da tafarruqihi, sekalipun jadi sedikit ia sesudah memisah-misahkannya air. Sesudah dikumpulkan jadi lebih 2 kulah, kemudian dipisah lagi. Diambil per ember misalkan, tetap tidak dianggap mustakmal. Sudah berapa syaratnya? Air mustakmal syaratnya pertama digunakan pada fardhu taharah, kemudian airnya sedikit. Wa yushtaratu aydan ayyan fasila anil adwi, dan disyaratkan pula bahwa terpisah ianya air dari anggota badan. Jadi air pada basuhan wudhu pertama kita basuh tangan, kemudian air itu sudah jatuh ke tempat lain, tidak lagi di tangan. Nah, itu baru disebut mustakmal. Kalau selama masih ada di tangan, enggak dianggap mustakmal karena belum selesai pemakaian. Bi khilafihi qabla al-infisal, dengan sebaliknya air sebelum terpisah. Bahwa ghairu mustakmal, maka dianya air yang belum terpisah itu enggak disebut mustakmal. Karena belum dipakai, memang dipakai tapi belum selesai pemakaiannya, jadi enggak dianggap mustakmal. Li'annal ma'a madama mutaraddidan alladhi la yasbutu lahu hukmul isti'mal. Karena air selama tetap ia itu bolak-balik di atas anggota, itu tidak sebut baginya air oleh hukum isti'mal. Ini kaidah, selama air masih ada di anggota badan, belum terpisah itu tidak berlaku hukum isti'mal. Bahwa walizalika qala Syekh Al-Khatib, karena itu berkatalah oleh Syekh Khatib. Syekh Khatib Syarbaini dalam kitab Iqna, apa kata beliau? Faidatun, satu faedah, al-ma'u madama mutaraddidan ala dhi la yasbutu lahu hukmul isti'mal. Bermula air selama tetap ia itu bolak-balik di atas anggota itu tidak sebut baginya air oleh hukum isti'mal. Air selama masih dalam anggota badan enggak disebut isti'mal. 2 dalam kitab Iqna ini. Jadi kalau kita ulang lagi. Kita lanjutkan.
Falawin ghamasal muhdisu fi ma'in qalilin nawiyan alwudu'a. Maka jikalau menyelamlah oleh orang yang berhadas dalam air yang sedikit. Ada air sedikit. Nggak nyampe 2 kulah, ember, drum kecil. Kemudian dia menyelam, orang yang berhadas menyelam dalam air yang sedikit sambil niat wudu. Menyelam dia, niat wudu. Irtafa'al hadasu. Niscaya terangkatlah hadasnya. Jadi dia sudah dianggap sudah berwudu. Hilang hadasnya. Wala yasirul ma'u musta'malan malam yanfasil anhu. Tidak jadilah air itu musta'mal selama tidak memisahkan diri ia, tidak terpisah ia darinya air. Selama dia belum keluar dari air itu, dari ember itu, air itu enggak musta'mal. Tapi begitu dia keluar, jadilah air itu musta'mal. Kama sharraha bihi Imamul Haramain, sebagaimana menjelaskan dengannya oleh Imam Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Wa aqarrahu fi Syarhil Muhazzab, dan mengakui ianya Syekh Nawawi akannya penjelasan Imam Haramain dalam Syarah Muhazzab. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Kemudian Wama masya'alahi Ibnul Mukri, dan bermulama yang berjalan kepadanya maksud berjalan berpendapat. Wama masya'alahi Ibnul Mukri, dan ma yang berpendapat kepadanya adalah Ibnu Mukri. Apa pendapat Ibnu Mukri? Min annahu la yartafi'u ghairu hadasil wajah, dari bahwa sungguhnya si muhdis tadi yang menyelam dalam air tidak terangkat tidak terangkatlah oleh selain hadas wajah. Pendapat Ibnu Mukri menyatakan seseorang yang berhadas yang menyelam di air yang sedikit, nggak nyampe 2 kulah, daripada bahwa sungguhnya seseorang itu yang menyelam di air yang sedikit itu tidak terangkatlah selain hadas wajah. Itu yang terangkat hadas wajahnya doang. Kata Ibnu Mukri, kenapa liwujubi tartib? Karena wajib tartib dalam wudu bi khilafil junub, dengan sebalik junub. Kata Ibnu Mukri kan kalau wudu harus tertib. Kalau dia menyelam sekaligus, kapan tertibnya? Beda lagi kalau dia mandi junub. Bolehlah kalau mandi junub walaupun air sedikit. Kalau dia menyelam dianggap hilang hadasnya. Kemudian madfu'on. Madfu'on ini khabar ma. Berulama yang berpendapat kepadanya oleh Ibnu Mukri, yaitu hadas orang yang berhadas ketika menyelam dalam air yang sedikit tidak terangkat kecuali hadas muka doang, itu madfu'on. Itu bisa dibantah bitakdiri tartib fi lahadatin latifah, dengan mentakdirkan terjadi tertib dalam waktu yang sebentar. Ya, tertib itu kan bisa ditakdirkan, begitu dia menyelam ya bisa dibayangkan lah lebih kurang, berarti muka dulu kemudian tangan. Jadi tertib dalam waktu yang sebentar. Bi khilafi ma law ightasala bi ghairil ilghimas, dengan sebaliknya jika mandi ya dengan bukan menyelam. Kalau bukan menyelam itu baru perlu tartib, tapi kalau menyelam nggak perlu tartib. Artinya tartib itu bisa ditakdirkan saja, terjadi dengan sendirinya. Apa maksud mandi bukan dengan menyelam? Bisabbi, dengan dituangkan air misalkan. Fa inin fasala anhu, maka jika terpisah ianya air darinya seseorang dengan sebab dituang, walau bintikalihi, walaupun dengan berpindahnya air dari satu anggota ke anggota lain. Air sedikit kita tuang dengan tangan, tuang atau tuang dengan cinung. Kita tuang pakai gayung, tuang ke basuh muka, kemudian air muka menetes ke tangan. Karena udah berpisah kepada anggota yang berbeda, bukan satu anggota tetap, maka hukima bisti'malihi, dihukumkan dengan isti'malnya air. Ketika itu air dianggap musta'mal. Kemudian au izalati najasin. Air kelompok ketiga, yang pertama tadi air yang suci tidak menyucikan, yaitu air yang digunakan pada rafa' hadas atau digunakan untuk menghilangkan najis. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis itu masuk dalam kategori air suci tapi tidak menyucikan, tentunya dengan syarat-syarat yang ketat. Illam, ada syarat, kita baca matan dulu. Atau air yang digunakan fi izalati najasatin, dalam menghilangkan najis, illam yataghayyar, jika tidak berubah ia.
Air, ambil air satu timba untuk mencuci najis, kemudian air itu ditampung. Jika air itu tidak berubah walam yazid waznuhu, dan tidak bertambahlah oleh beratnya air, ba'dan fisalihi, sudah terpisahnya air, an makana dari dari tempat, dari kain yang dibasuh, dari yang ada ianya sesudah memperhitungkan di sini air, pertama tempat, maghsul, sesuatu yang dicuci. Air yang digunakan pada menghilangkan najis illam yataghayyar, jika tidak berubah ianya air, walam yazid wadnuhu, dan tidak bertambahlah oleh wazannya air, beratnya air, sesudah terpisahnya air dari tempat yang ada ianya tempat, sesudah memperhitungkan air, yatasharrabuhu, yang menyerap akannya air oleh maghsul, oleh benda yang dicuci, minal apa itu? Air. Jadi minal ini bayan pertama ini maghsul. Nah, air yang digunakan untuk membasuh najis, dan air itu tidak berubah. Kita ambil air seliter. Nah, baju kita bernajis, ambil air 2 liter, kita cuci baju yang bernajis, airnya kita tampung. Sesudah air itu kita tampung, kainnya udah suci, air kita tampung, air itu tidak berubah, rasa, warna, bau tidak berubah. Tidak bertambahlah beratnya air. Tadi air 2 liter, begitu kita tampung, sesudah kita memperhitungkan nih kira-kira nih diserap oleh kain berapa, setengah liter. Kemudian air sisanya 1,5 liter, atau sisanya 1 liter. Tapi air tidak berubah tadi. Itu namanya airnya masih suci, walaupun tidak menyucikan. Itu maksudnya tidak bertambahlah oleh beratnya air, wazannya air, sesudah terpisahnya air dari tempat yang ada airnya tempat, sesudah memperhitungkan yang diserap akannya oleh barang yang dicuci. Apa yang diserap? Yaitu air. Izalah najis, air yang digunakan dalam menghilangkan najis, walau kana ma'fuan anhu, sekalipun ada ianya najis, itu najis yang dimaafkan. Kadamil bagaris, seperti darah nyamuk. Ambil air, cuci darah nyamuk, airnya tidak berubah, tetap air itu disebut air mustakmal, suci dan tidak menyucikan. Fal ma'ul mustakmalu fi izalatihi ghairu mutahhir, maka bermula air yang digunakan pada menghilangkan najis walaupun ma'fuan, itu tidak menyucikan lagi. Wa in kanat izalatuhu ghairu wajibah ibtidaan, sekalipun adalah menghilangkan najis yang dimaafkan itu tidak wajib pada awalnya. Najis yang dimaafkan tidak wajib dihilangkan, tapi begitu dihilangkan airnya tetap ghairu mutahhir. Li'annaha la taqa'u illa wajibah. Sekalipun adalah menghilangkan najis itu tidak wajib pada awalnya, karena izalah tidak terjadi kecuali wajib. Begitu kita melakukannya jadi wajib. Wal ma'ul musta'malu fi izalatin najisi huwa ma'ul marratil ula fi ghairin najasatil kalbiyah. Bermula yang digunakan pada menghilangkan najis itu air kali pertama, pada bukan najis anjing. Jadi basuhan pertama, najis sudah suci di tangan, airnya kita tampung. Air basuhan pertama itulah yang disebut dengan air mustakmal fi izalah najis, yang tidak lagi menyucikan. Wa ma'is sabi'ah fiha, dan air yang ketujuh padanya najis anjing. Kalau najis anjing kan harus 7 kali baru tempatnya suci. Jadi air dari pertama sampai 7, itulah air mustakmal, tidak menyucikan. Bi khilafis saniyah wasalisah fi ghairiha, dengan sebalik yang kedua dan yang ketiga pada lainnya najis anjing. Kalau najis biasa begitu dibasuh, basuhan pertama tempat yang kejatuhan najis sudah suci, kemudian kita basuh lagi, air kedua ketiga itu bukan air mustakmal namanya. Wan najisu bi fathin nun, wan najisu dengan fathah nun boleh, wa kasriha kasrah nun juga boleh, wan najisu
ma'a kasrah jim, bersama kasrah jim dan sukunnya jim. Jadi wan najisu, wan najisu, wan nijisu, wan nijisu, banyak logatnya. Wa bi fathihima ma'a, dan dengan fathah keduanya bersama. Wan najasu juga boleh. Wa zada fil qamus lughatan ukhra, menambah ianya pemilik kamus dalam kamusnya akan logat yang lain. Wahya dianya logat yang lain itu dhammul jim, nujisu, ka'ududun. Ya, wan nujisu banyak logatnya. Jadi yang kita baca di dalam juga nanti ada di luar lagi. Jadi kita fokus dulu. Kemudian kesimpulan dulu. Kelompok ketiga, air suci tidak menyucikan. Yaitu yang pertama, air yang digunakan pada rafa' hadas atau pada menghilangkan najis. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya yaitu air yang berubah. Ini wal mutaghayyiru. Wal mutaghayyiru berarti kita atah kemana? Kepada kelompok yang ketiga. Bermula yang ketiga itu suci tidak menyucikan. Dianya suci tidak menyucikan itu air musta'mal. Wal mutaghayyiru. Mutaghayyiru kita atah kepada musta'mal. Dan air yang berubah. Air yang berubah. Air yang berubah juga suci dan tidak menyucikan. Tapi kita lihat dulu berubahnya dengan apa. Artinya wa min hadzal qismi al-ma'ul mutaghayyiru. Artinya sebahagian dari ini kisim yang ketiga itu al-ma'ul mutaghayyir, air yang berubah. Air yang berubah. Air yang berubahlah ahadu ausafihi, salah satu sifatnya air. Berubah dengan apa? Bima ay bisyai'in, dengan sesuatu khalatahu, yang mukhalid tianya sesuatu akannya air, minat tahirat dari benda-benda suci, taghayyuran akan perubahan, yamna'u itlaqa ismil ma'i alaih, akan perubahan yang menghalangi ia akan menyebutkan nama air di atasnya air. Fa innahu tahirun ghairu tahurin, maka sesungguhnya air itu suci tidak menyucikan. Hisyang kanat taghayyuru au takdirian, nyata adalah perubahan itu ataupun takdir. Kita lihat satu-satu. Ini agak ribet ngaji kitab ini karena nggak kelihatan langsung, harus kita scroll. Qauluhu wal mutaghayyir, ucapan syarih wal mutaghayyir atufu ala musta'mal, yaitu air suci tidak menyucikan, pertama air musta'mal dan yang kedua air yang mutaghayyir. Lima takaddam, karena nama yang dahulu ia min annal qismi salis qismani, karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kelompok air yang ketiga ada dua macam, al-mustamal dan mutaghayyir. Kama asyara ilaihi syarih biqaulihi ay wa min hadzal qismi al-ma'ul mutaghayyir. Air yang berubah dengan apa? Dengan benda suci. Berubah dengan benda suci dan perubahannya mukhalid. Arti mukhalid enggak kelihatan, enggak bisa dibedakan dalam pandangan mata, enggak bisa dipisahkan, seperti kopi dan air. Sudah disebut air kopi. Itu kopi namanya perubahan mukhalid. Jadi air kopi itu suci, tidak menyucikan karena berubah dengan benda suci, itu maksudnya. Qauluhu ma'ul mutaghayyir, air yang berubah. Falau zala taghayyuruhu binafsihi, maka jikalau hilanglah oleh perubahannya air dengan sendirinya. Air yang tadi berubah, kopi kita bikin satu ember, kemudian berubah menjadi putih kembali. Au bima'in undumma ilai, atau berubah dengan air yang dicampurkan akan dianya air kepadanya. Kita bikin kopi satu ember, kita tambah satu ember lagi air putih hingga kopi tadi tidak lagi kopi. Au ukhidha minhu, atau diambil akan dianya perubahan, ukhidha minhu. Jikalau hilanglah oleh perubahannya air dengan sendirinya, atau dengan air yang dicampurkan akan dianyir kepada air yang berubah, atau diambilkan darinya, jadi ianya air itu suci. Artinya air yang tadi berubah kemudian hilang perubahannya, jadi suci lagi. Wa hadza fit taghayyuri al-hissi zahir. Bermula ini pada perubahan yang hissi itu zahir. Maksudnya perubahan yang hissi, tadi kita melihat dengan mata kepala memang air itu udah berubah. Kemudian besok sudah tidak berubah lagi, kembali putih lagi.
Ini kalau airnya berubah dengan hisi nyata di pandangan mata memang zahir. Tapi kalau berubah takdir gimana? Nah, air putih jatuh gula kan nggak ada. Tapi gula ada warna manisnya. Nah, adapun perubahan takdiri gimana nih? Gimana maksudnya? Ada air berubah dengan benda suci. Jatuh air putih kita campur dengan air mawar. Air mawar bukan air mutlak. Air putih kita campur dengan air mawar. Jadi air putih tadi kelihatannya tetap putih. Padahal dia itu suci tapi tidak menyucikan lagi karena berubah dengan air mawar. Itu berubahnya pada takdir. Kita takdirkan wangi air mawar itu bagaimana. Kalau segitu airnya dituangkan ke dalam air bisa nggak merubah bau air. Nah, adapun pada takdir maka bermula hilangnya perubahan bi ayam dia alaihi zamanon dengan bahwa berlalulah kepadanya air oleh satu masa. Laukana tagayyuru hisan, jikalau adalah perubahannya itu hisi sungguh hilang ianya perubahan. Jadi ditakdirkan aja. Seandainya air yang bercampur dengan air mawar tadi. Nah, misalkan yang dicampur ke dalam air mawar, dalam air tadi bukan air mawar, tapi air yang lain, parfum. Kira-kira berapa lama hilang wangi parfumnya? Nah, jadi ditakdirkan masanya. Air yang berubahlah salah satu sifatnya air. Qauluhu ahadu ausahafi, berubahlah salah satu sifatnya air. Sifat alati hiya yang dianya sifat itu at-ta'mu rasa, al-launu warna, ar-rihu bau fakat. La nahu hararah, bukan seumpama panas dan dingin barudah. Jadi air yang berubah karena panas, enggak mempengaruhi, tetap suci. Atau air menjadi dingin banget, enggak pengaruh. Jadi sifat air yang dimaksud di sini ta'am, laun dan rih. Fa in tagayyura dzalik fa in taghayyara dzalik la yadur. Maka jika berubahlah oleh demikian, air berubah menjadi panas atau menjadi dingin, ini enggak bahaya, enggak apa-apa. Udah 3,5 jam. Gimana cara membaca biar mudah? Sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.